Future Evidence Podcast. Happy listening and enjoy! Hai, Assalamualaikum semua, apa kabar? Kembali lagi mengisi laman podcast Future Evidence Indonesia yang keempat. Fawantina dan Pak Suryo di sini. Halo Pak Suryo. Halo. Oh, Fawantina. Halo Fawantina, selamat malam. Fawantina, apa kabarnya? Sehat Fawantina? Saya baik Pak, Alhamdulillah. Pak Suryo sedang sibuk apa Pak? Belum berubah, tetap saja kerja dari rumah seperti biasa. Iya. Oke. Anyway Pak, di laman keempat ini kita punya another tamu istimewa gitu. Tapi sebelumnya boleh saya bacakan profil beliau Pak? Ini saya dapat dari website istimewa nih Pak, websitenya pfoi.org. Oke, saya bacakan dulu ya Pak. Clue-nya nih ya, udah ada clue-cluenya nih kalau PFOI siapa nih kira-kira. Silakan Fawantina, siapa nih tamu kita pada malam ini? Oke, dari websitenya PFOI dideskripsikan bahwa beliau ini dikenal dengan sebutan Pak Indra atau Papi Indra. Adalah seorang ketua Perhimpunan Fisioterapi Olahraga Indonesia, juga merupakan dosen Fakultas Fisioterapi di Universitas Esa Unggul Jakarta. Pak Indra ini memfokuskan diri pada fisioterapi olahraga, khususnya dalam pemulihan dan pencegahan cedera. Pak Indra tidak hanya aktif dalam praktisi fisioterapi, melainkan juga melakukan penelitian khusus pada permasalahan cedera olahraga. So, welcome Bapak Syah Mirza Indra Lesmana. Halo Pak Indra. Halo, selamat malam. Selamat malam. Pak, apa kabar Pak? Iya, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk Future Evidence Indonesia. Ya, Oke. sama-sama. Kalau buat Future Evidence nggak ada waktu. Wah. Waduh. Terima kasih. Waduh. Pak Suryo, Pak, kalau boleh saya cerita ya Pak, saya pertama kali ketemu sama Pak Indra ini sekitar tahun 2016. Ya, beliau 2016 ya. Beliau menjadi seorang pembicara di acara Munas IMFI di Jogja kalau nggak salah. Dan itu saya amazed banget. Setuju nggak Pak Suryo? Pak Indra ini orangnya beliau ramah gitu ya Pak. Betul. Dengan dengan sosok beliau prestasi, tapi tetap mau untuk ikut bergabung bersama-sama teman-teman mahasiswa. Jadi bahkan sering ya kita lihat beliau itu ikut bergabung bersama dengan teman-teman mahasiswa dalam kegiatan apapun, terutama kegiatan ilmiah. Makanya jangan heran teman-teman mahasiswa dari Sabang sampai Merauke biasa manggil beliau dengan sebutan Papi. Ini anaknya banyak banget Pak Indra sekarang. Jadi kalau Pak Indra kemanapun pasti Papi. Wah gila, ini anaknya banyak sekali nih Pak Indra. Betul. Kita Fawantina, kita mau ngobrol apa nih malam ini Fawantina? Ya, kira-kira. Pak Indra, mungkin kami mau mohon izin dulu untuk kepo sedikit tentang histori dari kesuksesan seorang Pak Indra Lesmana nih Pak. Boleh ya Pak ya? Iya, emang sukses. Ciri khas ya. Iya. Ini ciri khas Pak, ciri khas di tempat kita nggak mau ngulik-ngulik tentang bagaimana cedera olahraga, udah biasa. Kita coba ngulik bagaimana Pak Indra dari muda nih, apakah udah bercita-cita sebagai seorang fisioterapi atau belum? Ya. Silakan Pak, boleh kita cerita sedikit Pak, bagaimana dulu seorang Bapak Syah Mirza Indra Lesmana muda itu apakah telah mengidam-idamkan profesi seorang fisioterapis? Oke, jadi sebenarnya saya tuh pernah dimarahin sama orang tua gitu ya. Gara-garanya saya dari kecil itu tidak pernah bercita-cita untuk kerja di belakang meja gitu kan. Bahkan sampai saya pernah bilang saya lebih baik jadi supir bis atau jadi kenek kendaraan umum agar bisa ketemu banyak orang daripada mesti dari belakang meja gitu. Jadi emang dari awal sudah menginginkan untuk bisa bekerja langsung berhubungan dengan orang gitu kan. Nah kemudian salah satu yang saya adalah kesehatan. Seperti biasa kebanyakan fisioterapi kita nyasar dari kedokteran gitu ya. Nggak terima di kedokteran, akhirnya saya ngambil jadi gini, waktu zaman saya itu sekolah fisioterapi itu diikuti di SBMPTN sekarang, namanya Sebenarung dulu gitu ya. Nah tapi karena waktu itu saya nilainya kurang masuk dokter, terus diarahkan masuk ke kesehatan, akademi kesehatan. Dikasih pilihan antara perawat atau fisioterapi atau radiologi gitu kan, yang saya berpikir yang bekerja sama orang itu, saya tanya fisioterapi itu apa yang kerja sama orang. Oh kalau nggak perawat fisioterapi,
Terus saya bilang, saya nggak mau jadi perawat lah, kalau perawat cuci popok, saya bilang gitu kan. Akhirnya, Wow. ya, akhirnya saya pilih jadi fisioterapi. Ketika masuk jadi fisioterapi, itu sama sekali nggak tahu apa itu fisioterapi, betul-betul buta apa itu fisioterapi. Oke. Tapi kemudian ketika saya sekolah D3 dulu, D3 ya, kemudian saya mengikuti ada praktek ke rumah sakit gitu ya. Itu belum tahu olahraga tuh, sampai pernah satu waktu saya tuh megang pasien anak, dimarahin sama instrukturnya. Karena saya bilang nih pasien anak CP gitu, saya pegang, saya bilang ngobrol sama teman saya, ya anak kayak gini sembuhnya kapan ya gitu loh. Nah, rupanya waduh, dengar oleh ibu gitu loh. Waduh. Nah, jadi saya trauma, nggak mau pegang anak gitu ya, nggak mau pegang anak. Jadi kemudian saya terus ini oleh musuh cerebral, karena waktu itu saya ujian praktek di D3 itu dapat kasus Kalkanispor, ujiannya dapat bagus gitu loh. Nah, yang merubah hidup saya, milestone-nya adalah ketika saya lulus diploma 3, mungkin karena sekolah saya tuh anaknya bodoh-bodoh gitu ya, jadi saya lulus termasuk terbaik gitu ya. Jadi nah pada waktu saya lulus sekolah itu, baru saya belum sampai nganggur sebulan, saya dapat panggilan kerja di Rumah Sakit Siaga Raya di Pasar Minggu. Nah, Rumah Sakit Siaga Raya ini adalah rumah sakit ortopedi khusus. Waktu itu ada dokter ortopedi terkenal namanya almarhum Profesor Dr. Syihab Hilmi ya. Dia ahli ortopedi, tapi dia juga ahli ortopedi sport gitu loh. Jadi pada waktu saya masuk di Siaga itu, dari sejak saya awal masuk di Siaga tahun 91 itu ya, saya sudah ditenteng sama profesional kemana-mana, ke PSSI, ke PBSI gitu ya. Sampai tahun 96 itu saya udah masuk di tim bulu tangkis Indonesia di PBSI. Saya ke Cipayung waktu itu. Jadi ikut Thomas Cup, ikut All England, ikut kemana-mana lah, sama Sudirman Cup, sama PBSI. Nah, sejak itulah saya suka di olahraga. Nah, cuman kenapa? Ya, pada waktu itu, waktu saya SMA itu saya dulu atlet. Atlet. Iya. Atlet bener, ini serius atau bercanda ini Pak? Beneran? Serius. Ini tadi, Iya, tadi saya dapat bocoran juga dari salah seorang anaknya Pak Indra ya. Shout out to Bang Said Abdullah. Halo Bang Said yang sedang mendengarkan juga. Iya, bilang kalau coba tanyain Pak Indra tuh dulunya atlet loh gitu. Gitu. Ya. Wah, ini menarik nih, menarik. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Atlet apa silakan? Jadi waktu itu saya atlet pelari gawang, lumayan loh. Saya sampai juara nasional loh, alhamdulillah gitu kan. Wow. Nah, cuman pada waktu itu saya sudah ikut turnamen pertandingan di level nasional. Saya namanya anak masih muda gitu ya, masih suka hura-hura, ikut yang level klub juga gitu loh. Akhirnya saya cedera lutut, meniskus waktu itu. Saya juga nggak tahu cederanya apa, pokoknya lutut saya sakit. Jadi kalau gerak eksplosif itu nggak bisa gitu loh. Padahal lari gawang butuh eksplosif kan. Nah kemudian setelah itu, waktu itu belum ada fisioterapi, jadi cuma ke dokter. Itu Dr. Haryo Tilarso, ahli olahraga itu, berobat 3 bulan, dibilang nggak boleh ke lapangan 3 bulan, saya nggak ke lapangan 3 bulan. Kemudian saya, karena waktu itu ada seleksi tim PON DKI, saya terpaksa ikut kan, kalau nggak dicoret nama saya gitu kan. Nah, terus saya kemudian masuk ini terpincang-pincang, karena cedera lagi. Dokternya bilang, istirahat 6 bulan gitu loh. Terus 6 bulan itu akhirnya saya itu begitu kembali ke lapangan ada tes lagi, akhirnya betul-betul sampai di finish jatuh gitu loh. Nah sejak itu saya kehilangan kesempatan ikut SEA Games, saya kehilangan kesempatan ikut kejuaraan junior Asia, pokoknya banyak kehilangan ikut PON, jadi banyak sekali kehilangan kesempatan untuk bertanding level yang lebih tinggi pada waktu itu. Nah, kemudian saya merasa kok bisa begini ya, kalau atlet cedera parah banget dan sedih banget loh, dan rasanya baru sakit banget, kecewa sekali, luar biasa ya, saya lari ke yang enggak lah, betul. Ya kan? Nah, karena pengalaman itu kemudian ketika saya menjadi fisioterapis di Rumah Sakit Siaga Raya dan bertemu dengan Prof. Syihab di olahraga, sejak itu muncul tekad dalam diri saya bahwa saya harus jadi fisioterapis olahraga. Dan saya bertekad tidak boleh ada atlet yang berhenti bertanding karena cedera di tangan saya. Jadi artinya karena kalau ada atlet yang cedera itu tetap harus bisa kembali bertanding kalau dia fisioterapinya sama saya. Karena saya sudah merasakan bagaimana sakitnya seorang atlet yang tidak bisa ikut kembali bertanding karena cedera. Itu Mas Suryo. Wah, Pak jujur
merinding saya. Iya. merinding dengar ceritanya. Ya ampun, ini backgroundnya sangat kuat ya. Jadi ini kalau dituliskan dalam motivation letter untuk beasiswa jebol pas ini Pak. Karena iya sangat kuat sekali untuk backgroundnya. Ternyata Bapak pernah jadi atlet ya, hampir levelnya bukan level ini ya, ini level nasional, hampir ke SEA Games, hampir ke kejuaraan dunia junior, dan juga pernah cedera pula. Jadi itu membuat Bapak memang tidak hanya concern ya, artinya memang benar-benar punya empati ke teman-teman atlet yang jangan sampai seperti saya, gitu ya Pak ya? Iya, jadi jiwa saya memang sudah kesana gitu. Jadi memang udah memang saya senang olahraga dan saya mengalami cedera, ya sudah saya berpikir bahwa nggak boleh ada cerita atlet yang cedera di tangan saya gitu. Zaman saya di PPS itu saya bangga sekali ketika kemudian Taufik Hidayat tuh ketika masih muda belum pintar tuh pernah cedera bahu loh. Kemudian saya yang pegang, betapa bangganya saya ketika kemudian menjadi juara Olimpiade gitu. Dan sampai sekarang hubungan saya sama Taufik itu masih baik sekali. Wah, kita juga ikut bangga Pak. Wow, keren sekali. Iya. Ini seperti untold story yang belum pernah kita dengar ya, Bu Valentina ya. Selama ini kita belum pernah dengar hal seperti ini. Ini pasti saya yakin teman-teman yang di rumah dengerin, ini pasti wow. Ternyata ini dibalik apa ya, dibalik semangat besar Pak Indra untuk memajukan fisioterapi olahraga Indonesia. Valentina, ada lagi nggak mau tanya Valentina? Silakan. Oke, tadi kan sudah bercerita tentang sejarahnya Pak Indra, kenapa bisa tertarik terjun ke dunia sport fisioterapi. Kemudian Pak, tantangan-tantangan apa sih Pak di dunia tersebut gitu, sport fisio gitu Pak? Tantangannya sebenarnya ilmu ya, Valentina. Jadi pada waktu itu saya merasa bahwa ilmu saya waktu sekolah D3 itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi saya merasa bahwa saya mengobati pasien dengan ilmu kiralogi dan cobalogi gitu. Ulangi Pak, coba. Ini bagus jadi hashtag apa Pak? Ilmu kiralogi dan cobalogi. Kiralogi dan cobalogi. Oke. Kira-kira sakitnya apa, dicoba begini sembuh nggak gitu lah. Nah, kemudian ketika itu fisioterapi ada pendidikan tinggi sarjananya pada waktu itu gitu kan. Nah, ini saya mau cerita lagi cerita yang inspiring nih begini. Jadi waktu itu saya pernah menangani salah satu orang hebat, orang kaya lah di Jakarta gitu kan. Saya dibukakan klinik, saya buka jadi Bimantara gitu kan, di Bimantara, salah satu bos dari Bimantara gitu. Terus ketika itu dia bilang sama saya begini, Indra, lo kalau gini-gini terus nggak maju, lo mau sekolah nggak? Ada nggak sekolah fisioterapi? Pada waktu itu di S1 baru berdiri sekolah sarjana fisioterapi yang pertama waktu itu kan. Nah terus kemudian dia bilang, mau sekolah nggak? Terus saya bilang, mau bang, punya duit. Terus dia bilang, udah lo sekolah, gue yang bayarin. Saya bilang begini, bang saya nggak mau bang utang budi sama abang, nanti saya nggak kuat bayar kembaliin duitnya. Terus dia bilang begini sama saya, gue orang kaya, duit gue udah banyak, gue butuh duit lo, katanya gitu. Nah, betul dia bilang seperti itu. Nah kemudian dia bilang begini, cuman lo yang mesti ingat satu, Mbak, gue bayarin lo untuk lo jadi sukses. Nanti kalau udah sukses, lo jangan pernah lupa bahwa masih banyak orang-orang yang butuh sekolah seperti lo sekarang dan gak punya duit. Kalau lo sukses nanti, tolong lo bantu teman-teman lo yang punya duit, atau palingnya lo bagi deh ilmu lo ke orang banyak, supaya itu jadi manfaat. Buat tabungan gue juga di akhirat, udah dia bilang begitu. Marilah kita buat multi level marketing buat di akhirat, bukan buat dunia aja. Nah itulah yang mendorong saya, motivasi saya kemudian untuk mau membagi ilmu ke orang banyak. Gitu. Wow, speechless ya Pak Suryo. Ya, kuat banget ya Pak ya. Memang backgroundnya tuh emang kuat sekali sih menurut saya. Emang. Jadi saya diajarkan oleh pengalaman hidup. Betul, ini kalau dikasih tajuk nih namanya pahala jariah mungkin Pak ya, yang diharapkan ya. Pahala jariah. Betul. Dan waktu itu saya juga diingatkan oleh Prof. bahwa ketika saya menjalani fisioterapi olahraga tantangannya besar sekali. Udah gitu karena belum dikenal, kemudian dianggap kasusnya sama muskuloskeletal, kemudian role modelnya di Indonesia belum ada pada waktu itu gitu kan. Jadi masih banyak sekali yang kalau kita ngomong, mohon maaf, kalau kita ngomong fisioterapi muskuloskeletal, wah dari zaman dulu udah banyak, neuro udah banyak, tapi fisioterapi itu nggak punya role model gitu kan, nggak punya role model, sehingga saya mesti contoh ke siapa gitu loh. Nah ada satu kejadian waktu itu saya ikut tim bulu tangkis ke Piala Sudirman dan Piala Dunia di Glasgow. Saya ketemu dengan fisioterapi Korea olahraga pada waktu itu.
Nah, dia bisa membuat saya belajar dan saya menyadari bahwa ilmu saya itu masih sedikit sekali. Nah, jadi dari situlah kemudian saya berpikir bahwa dari situ saya merasa bahwa saya gagal. Tapi waktu itu saya pernah mendapat kata-kata Mas bahwa orang yang sukses itu bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang sukses itu orang yang bisa bangkit dari kegagalannya. Nah, setelah itu saya harus bangkit untuk bisa membangun pusat olahraga di Indonesia. Oke. Catat kawan-kawan semua ya tadi ya, ingat. Quote Jadi of the day. gagal itu nggak apa-apa ya. Fail is fine, Pak ya. Nggak ada masalah. Iya, fail is fine. Jadi jangan khawatir gagal itu, jangan khawatir. Karena kalau nggak gagal itu kita nggak pernah belajar, betul. Iya, betul. Sepakat sekali Pak Indra. Oke, ini tadi sudah ya, karir sudah bagaimana dari awal Pak Indra yang nggak tahu tentang fisio, lalu masuk pelan-pelan menuju ke olahraga dan sampai tantangannya. Nah sekarang Pak, saya ada pertanyaan Pak. Bagaimana menurut Pak Indra tentang perkembangan fisioterapi olahraga sekarang di Indonesia? Kalau bisa dikomparasi dengan dulu, bagaimana Pak perkembangannya sekarang? Apakah telah telah sesuai dengan yang ekspektasi Bapak, atau ada yang masih kurang atau bahkan malah berlebihan? Ya, ini boleh sombong ya? Oh boleh. Boleh Pak, silakan. Tempatnya bebas. Boleh sombong nih. Jadi gini. Boleh. Kalau saya menyebut sekarang fisioterapi olahraga di Indonesia itu seperti perempuan seksi. Wow. Oke. Karena dikejar oleh banyak orang, gitu loh. Bayangkan saya bikin pelatihan A to Z sport physiotherapy, A to Z exercise therapy for sport injury. Itu saya buka pendaftaran jam 8 dengan kuota 40 peserta. Jam 12 sudah penuh 40 peserta. Gitu. Wow. Jadi cuma 84 jam saya sudah penuh gitu lah. Nah, terus saya membuat pelatihan level. Jadi setiap pelatihan fisioterapi olahraga yang saya bikin itu peminatnya pasti banyak, meludak gitu loh. Jadi betul-betul seperti perempuan seksi lah fisioterapi olahraga sekarang itu. Oke. Tetapi itu bukan hal yang gampang, Suryo. Jadi itu bukan satu hal yang mudah dicapai gitu loh. Saya cerita sedikit ya, boleh, waktu saya pertama kali bikin PFOI, boleh ya? Boleh, gitu ya, walaupun boleh, silakan. Walaupun belum ditanya, saya ngomong dulu gitu kan. Boleh. Jadi tahun 2005 saya ngambil S2 ilmu olahraga ya di Solo di UNS gitu kan. Ketika saya masuk sekolah S2 ilmu olahraga itu dosen-dosen olahraga di UNS mencibirkan bibir gitu loh. Ini tetapi ngapain ngambil sekolah ilmu olahraga, cari gelar doang gitu kan. Nah, saya itu tersentak gitu loh. Saya bilang, "Oh, lo nantangin gue. Saya akan buktikan bahwa saya bisa gitu." Kemudian saya belajar sungguh-sungguh di sana dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu dan alhamdulillah juga dapat lulusan cum laude gitu ya. Nah, kemudian ketika lulus itu dosennya bilang begini, "Kamu adalah orang pertama yang lulus ilmu olahraga, fisioterapis pertama yang lulus ilmu olahraga," bilang gitu. "Coba kamu tolong mengembangkan konsep fisioterapi olahraga di Indonesia," gitu. Nah, itu yang saya kembangkan kemudian konsepnya. Terus 2010 saya mencoba membangun PFOI, Perhimpunan Fisioterapi Olahraga Indonesia gitu kan. Nah, di situ saya membangunnya dengan konsep, bukan dengan metode gitu loh. Nah, pada itu saya ditentang oleh IFI, oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia, dibilang bahwa ngapain sih bikin fisioterapi olahraga? Kan fisioterapi olahraga itu kasusnya sama dengan muskuloskeletal, ya sprain ankle juga, lesi meniscus juga, LBB juga gitu kan. Kemudian saya bicara tentang sekuensis perkembangan manusia. Jadi salah satu tokoh fisioterapis zaman dulu namanya Imam Waluyo, Pak Imam Waluyo, itu waktu itu mengenalkan bahwa manusia itu bukan cuma sehat dan sakit, tapi manusia itu butuh produktif dan butuh prestasi. Untuk produktif itu urusannya fisioterapi K3, dan untuk prestasi itu fisioterapi olahraga. Dan ketika itu saya berpikir bahwa nggak cuma sampai kepada hasil pasien bersehat sakit, tapi prestasi itulah fisioterapi olahraga. Lalu kemudian saya cari di FSPT dapat, nah itulah kemudian akhirnya saya berusaha mengembangkan fisioterapi olahraga Indonesia tidak dengan metode, Mas. Jadi saya nggak mau, mohon maaf ya, saya nggak mau ngomong misalnya soal Feldenkrais, soal Bobat, soal Voita, soal McKenzie, soal Mulligan. Tapi saya bicara tentang konsep fisioterapi olahraga Indonesia, gerak fungsi apa yang ditangani, baru kita pakai apa gitu. Dan alhamdulillah itu diterima oleh International Federation of Sport Physiotherapy, sehingga sampai sekarang kita sudah menjadi
memiliki standar internasional gitu loh. Gitu. Betul. Ya, saya sepakat sih Pak dengan tadi pernyataan bahwa memang sekarang fisioterapi olahraga tuh memang lagi naik-naiknya dan benar menjadi idola para mahasiswa. Kalau saya boleh jujur, ketika ditanyain nanti kalau udah lulus mau jadi apa, pasti bilangnya Pak menjadi seorang fisioterapis olahraga. Pertanyaan saya kenapa? Pertama mereka akan bilang keren Pak, prestisius. Iya betul, keren, prestisius. Pegangannya atlet. Oke, yang pertama itu hampir semua Pak. Tidak cuman dulu masih didominasi mungkin cowok-cowok ya. Sekarang cewek-cewek juga udah mulai seperti itu. Menurut saya benar-benar berarti membrandingnya itu benar-benar jalan di fisioterapi olahraga yang dikomandani oleh Pak Indra. Lalu yang kedua Pak, kalau saya lihat juga dari dari PFOI dengan pelatihan yang diberikan, dan misalnya E to Z, level 1, level 2 dan sebagainya, itu kelebihannya kalau kita boleh lihat itu Bapak menyediakan seperti post workshop placement. Jadi orang yang ikut ke sana walaupun bayarnya dalam tanda kutip lumayan, misalnya jutaan rupiah, tapi mereka udah tahu nih ketika saya lulus saya akan dapat apa setelah ini. Nah itu mungkin yang membuat tadi Bapak bilang dalam waktu beberapa jam udah sold out tiketnya ya Pak ya. Iya, mereka udah tahu Pak. Saya pernah ngobrol sama teman-teman juga yang mahasiswa yang baru semester berapa, Pak saya ikut E to Z, harga sekian. Kenapa kamu ikut? Saya bilang kan, kenapa kamu berani untuk mengikuti itu dengan harga sekian? Saya yakin Pak, ketika saya ikut ini, saya nanti akan cerah nih masa depannya. Saya bisa ikut ke timnas, saya bisa ikut ke tim ini. Oh, mereka udah tahu placementnya nih mau jadi apa ternyata. Itu mungkin yang mahal ya menurut saya. Itu keren sih Pak menurut saya. Itu sangat bagus Pak. Nah Pak, saya mau tanya Pak, tadi Bapak sempat singgung tentang subgrup ya, salah satu subgrup di WCPT yang memang telah berafiliasi dengan PFOI. Nah ini sepertinya kalau saya salah mohon dikoreksi. Sepertinya baru di PFOI yang bekerja sama intent dengan salah satu subgrup di WCPT khususnya di olahraga. Benar seperti itu Pak? Mau nggak mau, suka nggak suka ya saya harus mengakui iya gitu ya. Saya sedih gitu ya, kenapa yang lain nggak bisa mengikuti jejaknya fisioterapi olahraga gitu kan. Jadi saya begini, betul. Silakan Pak. Ceritanya gimana Pak? Itu bisa sampai menggait-nya seperti apa? Iya, jadi memang sebenarnya IFI yang menugaskan saya pada waktu itu ke Singapura, ada Kongres Fisioterapi Dunia ya di Singapura pada waktu Asia Western Pacific ya. Kemudian kami dari perhimpunan disuruh ketemu sama masing-masing subgrup itu gitu. Saya kebetulan sebelum sama IWSPT. Mungkin ini juga Mas Suryo ya. Kalau istri saya itu selalu mengatakan kepada saya itu orang yang nggak punya malu. Kalau saya punya malu sedikit aja nggak bakal kayak gini sekarang. Gitu katanya gitu. Saya bilang gitu. Benar gitu lah. Nah, jadi ketika saya ketemu sama teman-teman IWSPT, saya sebagai orang Melayu yang bisa juga belepotan gitu ya, nekat aja gitu, duduk di bangku paling depan, ngobrol sama orang banyak, ngobrol sama orang Australia, orang Nigeria, seolah gitu lah, bilang kita olahraga udah banyak gitu loh. Nah, akhirnya saya ketemu sama yang namanya Maria Konstantini, dia itu adalah sekretaris IWSPT pada saat bikin IWSPT waktu itu. Terus saya bilang, Maria, Indonesia punya sport fisioterapi cukup banyak. Lalu PFOI udah ada tuh, baru tahun masa 2014 sampai 2015. PFOI udah ada. Terus saya bilang, bisa nggak kita bergabung dengan IWSPT? Terus dia tanya, Indonesia banyak kan fisioterapinya pendidikannya apa? Wah, diploma 3 sama S1. Oh, mohon maaf, fisioterapi olahraga itu pendidikannya master. Terus patah arang dong saya ya. Jelek ya Pak ya, Iya benar. Tapi karena saya mungkin ya tadi nekat gitu ya, kan kalau ada yang katakan kalau orang pintar tuh kalah sama orang beruntung kalah sama orang nekat gitu, karena saya orang nekat gitu ya. Nah, jadi saya tetap mengejar Maria, akhirnya kalau dia bilang gini, ketemu sama lagi namanya Mark Brown, saya nggak tahu batu suaminya Maria tadinya pada awalnya. Terus dia bilang begini, Indra, di Australia itu tuh jadi fisioterapi olahraga ada dua cara, ada dua pathway gitu ya. Yang pertama adalah melalui sekolah, yang kedua dengan kalau di kita namanya RPL, recognize pembelajaran lampau ya. Nah, jadi itu jadi melalui kursus ada level 1, level 2, level 3. Nanti kemudian setelah itu setara dengan master. Hanya butuh waktu lebih lama. Kalau pendidikan master 2 tahun jadi sport physio, kalau yang dengan pelatihan ini mesti sekitar 6 tahunan butuh waktu. Tapi saya bilang,
Kalau saya nunggu sampai beli-belikan emas dari Indonesia, sampai lebaran monyet juga belum datang, belum jadi gitu kan. Karena monyet kapan lebaran ya gitu. Nah, akhirnya saya bilang, oke Maria, bisa nggak kita bikin pelatihan level 1 di Indonesia gitu kan. Nah, nih yang saya boleh sedikit sombong lagi adalah bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap ada seorang laki-laki sukses pasti ada perempuan hebat di belakangnya, gitu kan? Betul nggak? Nah, betul. Jadi saya untuk melakukan kegiatan level 1 itu disupport habis oleh namanya Home Study Physiotherapy, gitu. Kelompok Home Study Physiotherapy itu kayak IO-nya Sport Physio gitu loh. Oke. Nah itu komandannya Bu Fuji kebetulan istri saya sendiri gitu. Nah iya. Jadi dengan gampangnya saya bikin pelatihan A-Z level 1 gitu. Saya cuma bilang, ini saya mau begini, ibu yang ngatur semuanya, manajer saya, akhirnya jalan gitu. Nah termasuk akhirnya saya bilang sama Maria, kita bikin level 1 di Indonesia bisa nggak? Akhirnya dia mau. Dia datang dengan Maret tahun 2016 pada waktu itu, ya pertama 2016 itu kita bikin level 1 di Indonesia yang pertama itu. Nah gitu, terus kemudian bilang oke, kita ada 50 peserta pada itu untuk level 1 yang pertama itu. Nah kemudian setelah itu tahun 2018 kan Asian Games, ya. Betul. Nah dia bilang gini, Indra ini sudah level 1, kamu buktikan dulu kerja kamu buat portofolio. Nanti tahun 2 tahun lagi saya lihat lagi seperti apa. Ketika 2018 Maria datang ke Indonesia, dia terkejut dengan hasil teman-teman yang ikut level 1. Yang tadi Pak Suryo bilang. Mereka begitu selesai pelatihan langsung tahu mau kerja di mana. Betul. Maka ada satu teman kita, Mas Joko Tianto, itu dikontrak oleh tim Asian Games-nya Saudi Arabia untuk jadi fisioterapisnya. Luar biasa kan? Gitu. Wow. Luar biasa memang, luar biasa. Jadi semua teman-teman yang ikut level itu jadi semua, nggak ada yang nggak jadi. Jadi, ya benar. Semua. Ya kan, mungkin Anda kenal Mbak Hilda di Borobudur, bisa bikin kliniknya sendiri gitu kan. Kemudian banyaklah pokoknya teman-teman yang pada sukses tuh. Nah, akhirnya kemudian Maria melihat itu, terus dia bilang sama saya, Indra, Anda sudah layak masuk menjadi anggota MSPT. Wow. Iya, karena Anda sudah memiliki standar internasional buat fisioterapi olahraga Indonesia. Nah, 2 bulan saya buat proposalnya, buat portofolionya, lapor ke sana, alhamdulillah lolos dan kita diterima sebagai anggota MSPT. Kita negara kelima. Officially, kita negara kelima di Asia dan negara ke-33 di dunia yang jadi anggota ISPT. Nah, gitu. Sorry Pak, 5 di Asia Pak? Asia? Iya. Wow, berarti kita sejajar sama apa nih Pak? Di Asia siapa yang udah ikut Pak? Di Asia yang sudah itu Jepang, Korea, Hong Kong, Saudi Arabia sama Indonesia. Wow. Kita berarti boleh ya, ini kita sama nih sekarang dengan para fisioterapi olahraga Jepang ya Pak ya, hitungannya ya. Oh iya. Wah. Gitu. Ya ini dari nekat, ini khususnya ini gara-gara Bapak berani duduk di depan nih sepertinya ya Pak ya. Oh iya betul, duduk di depan gitu. Nekat aja. Oke ini bener nih teman-teman semua denger nih, kalau misalnya yang masih kuliah duduk di belakang jangan, duduk di depan nih. Pak Indra duduk di depan dapat kenalan dan langsung bisa jadi seperti ini. Jadi duduk depan, nekat dulu. Soal belajar bisa disusulin Pak ya, bisa di pelan-pelan. Yang penting percaya diri dulu. Oke, wow, menarik. Wow, aku udah mulai speechless. Mungkin Fauzina ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Saya udah speechlessnya dari tadi, Pak. Cuman berdecak kagum dong. Wow, keren banget. Wow, gitu terus dari tadi. Karena memang ya sangat keren sekali gitu ya, Pak. Pak, ini mohon maaf nih, waktunya sudah berjalan 30 menit. Jadi mau tidak mau kita harus tutup. Tapi sebelumnya saya ingin minta dong harapan terus wejangan gitu dari Pak Indra untuk kami yang masih berjuang di bawah betul, gini Pak. Ya. Jadi banyaknya orang yang bisa berolahraga itu anugerah gitu ya. Tapi juga sekaligus musibah. Kenapa musibah? Karena kita harus mampu membuat mereka semua bisa menjaga standar, gitu kan. Dan buat saya adalah seorang guru, ya. Jadi buat saya adalah ketika anak murid saya bisa mengalahkan saya, saat itulah saya menang, gitu kan. Ya, jadi saya harus bikin mereka lebih hebat.
daripada saya gitu loh. Nah itu yang saya lagi bangun sekarang, bagaimana membuat jaringan, kalau istilah itulah membuat tangan-tangan gurita di seluruh Indonesia sehingga sport olahraga itu bisa berkembang kemana-mana gitu. Nah ada 3 kata kunci untuk menjadi seorang sport olahraga yang baik adalah yang pertama profesional, tahu apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak. Kedua berdasarkan evidence, ini Mas Surya yang lebih jago daripada saya. Yang ketiga, susah olahraga harus punya jiwa volunteer. Artinya harus mau sukarela, karena di awalnya itu kita biarkan kita dikenal oleh masyarakat. Jadi mau bersaing sama dokter rehab, sama dokter ortopedi, sama sarjana olahraga, nggak usah takut. Di PFOI saya punya moto, mari kita beri bukti bukan janji. Wow. Aduh. Woi, give applause ya. Ini kok bisa tepuk tangan dari jauh, mungkin bisa kena-kena apa enggak ya? Ini wow. Kawan-kawan semua dengar nih ya, maksudnya ini dari papi kita semua bahwa ini poin-poin yang harus dimasukkan ke dalam hati ya kalau ingin teman-teman menjadi seorang fisioterapis olahraga gitu. Betul. Oke, mungkin sekian ya Pak Valentina. Ini kita udah hampir setengah jam lebih ngobrol sama beliau. Ini Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya telah ngobrol bareng sama kita. Banyak untold story yang terbuka di sini dan membuat kami tercengang dan juga speechless dengan pengalaman Bapak dan juga bagaimana prinsip hidupnya, dan juga salah satu ini Pak yang paling penting, perempuan di balik Bapak, yaitu beliau ya, Ibu Puji yang sangat mendukung beliau. Saya udah sempat ngobrol sama Bu Puji yang sangat wanita yang luar biasa yang mendukung Pak Indra terus menerus sehingga sampai seperti ini. Pak, kami hanya bisa berdoa semoga Bapak dan juga keluarga khususnya Bu Puji selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya terus bisa membimbing kami, memberikan contoh ke kami dan juga menegur kami apabila ada kesalahan nantinya dalam perkembangan fisioterapi Indonesia. Saya cukup. Ya, silakan Valentina. Oke. Closing atau gimana? Ya, itu tadi cerita dari Pak Syamiriza Indra Lesmana yang seperti saya bilang di awal, ini nih sangat inspirable sekali gitu ya Pak Suryo, pasti setuju. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Papi Indra. Terima kasih juga. Sepakat. Terima kasih juga kepada Pak Suryo dan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan nih. So, see you on the next laman. Bye. Wassalamualaikum.